Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Siang hari ini saya ingin berkomentar atau berpendapat dan sekaligus memberikan telaah tentang konsep atau sekaligus isu ya yang sekarang sedang ramai, sedang dipromosikan, sekaligus sedang diupayakan untuk menjadi positioning, mendapatkan positioning di kognisi masyarakat kita, yakni istilah new normal itu, ya, new normal. Dalam 1 minggu terakhir saya mengamati istilah ini muncul di sejumlah medsos, kemudian media massa televisi maupun media massa cetak ya, koran itu hampir setiap hari ada itu istilah new normal itu. Jadi memang ada agenda publik ataupun agenda media yang mencoba untuk memposisikan new normal itu sebagai salah satu pilihan yang harus diputuskan apakah akan dilaksanakan atau tidak, dan kalaupun misalnya dilaksanakan bagaimana strategi penerapannya gitu. Nah, saya ingin membahasnya istilah ini atau pola kehidupan baru ini dari pandangan kebudayaan atau secara khusus dengan telaah antropologis gitu. Nah, kita mulai dulu dengan apa yang dimaksud dengan new normal gitu. Kalau istilah new normal ini itu munculnya kalau tidak salah itu lebih berkonotasi atau lebih perspektif ekonomis sebenarnya itu. Ya ini ketika kita dunia ini mengalami krisis keuangan ya, krisis ekonomi ya di tahun 2007 sampai 2008 ya, di mana ada resesi global ya tahun 2008 sampai 2012 itu. Nah itu, jadi kenormalan baru tapi dari sisi telah keluar dari krisis keuangan yang dialami oleh negara kita maupun karena pengaruh global gitu. Nah, apakah new normal dalam konteks wabah corona itu sama dengan new normal yang dimaksudkan di dalam konteks krisis ekonomi gitu, resesi keuangan gitu? Ya sebenarnya dari sisi struktur sosialnya gitu ya, struktur sosialnya sebagai sebuah luaran dari pandangan cara berpikir gitu yang ada di dalam deep structure pikiran manusia sih sama lah ya, bahwa new normal itu ya tata kehidupan yang baru gitu, tata kehidupan yang baru. Hanya asal usulnya trajektorinya ini agak beda gitu. Kalau dalam krisis keuangan itu adalah faktor ekonomi murni, tetapi di dalam krisis dalam krisis wabah COVID-19 ini itu dimensinya, sumbernya itu sebenarnya bermula dari persoalan kesehatan gitu ya, aspek kesehatan yang kemudian punya multiple effect terhadap ekonomi ya. Ada krisis ekonomi yang justru luar biasa ini karena catatan mengenai pertumbuhan ekonomi kita itu yang sudah makin menurun, mungkin sekarang sekitar 2,3%, dan angka pengangguran kita juga yang makin naik, cukup signifikan gitu ya, di kepala 4 menjadi kepala 6 kalau nggak salah sekarang ini posisinya itu. Jadi satu krisis ekonomi yang disebabkan karena aspek kesehatan itu. Jadi karena itu saya kira pola kenormalan baru yang terwujud itu nanti berbeda gitu detailnya ya.
dengan yang dimaksudkan dengan new normal dalam konteks krisis keuangan gitu. Nah, new normal dalam konteks pandemi ini sebenarnya adalah itu merupakan produk dari hasil proses adaptasi gitu. Adaptasi manusia terhadap lingkungan yang mengalami situasi anomali ya sejak di bulan Maret ya ketika kita mengalami spillover gitu ya, limpahan virus masuk ke kita itu berpengaruh intensif di bulan-bulan Februari Maret ya. Kemudian dari situ orang mulai membentuk konsep, mulai membentuk skema bagaimana mengatasi itu, mulai belajar tentang apa sesungguhnya virus itu gitu. Kemudian muncul antisipasi dan keluarlah protokoler kesehatan, protokoler pandemi COVID gitu ya yang dikeluarkan oleh WHO dan menjadi rujukan bagi negara manapun termasuk Indonesia gitu. Berdasarkan pada protokoler itulah warga masyarakat kita mengadaptasikan diri, beradaptasi dengan situasi lingkungan yang sangat prudent, situasi lingkungan yang mengalami perubahan luar biasa, yang menyebabkan bahkan berdampak pada kemungkinan ketidakselamatan manusia itu. Nah, jadi akibat dari determinasi lingkungan semacam ini atau yang di dalam istilah antropologi disebut sebagai environmental determinism itu yang merangsang manusia ya baik yang ada yang duduk di dalam elit kepemerintahan terutama ya, kemudian yang ada di sektor ekonomi, di sektor budaya, di institusi keagamaan, di masyarakat sipil dan citizen pada umumnya ya itu melakukan konstruksi budaya gitu bagaimana agar bisa survive hidup ya terbebas dari COVID dan secara ekonomi bisa sustainable gitu. Nah, konstruksi budaya itu yang terjadi adalah di dua level. Yang pertama adalah di level yang sifatnya non-material. Ya, non-material ini yang tidak kelihatan. Barang yang halus, kebudayaan yang sifatnya halus. Apa itu? Ya, cara pandang, ya world view. Kemudian konsep-konsep baru, pengetahuan-pengetahuan baru yang dihasilkan, diproduksi ini, menghadapi situasi ini. Bukan hanya pengetahuan saja, tetapi juga nilai-nilai mengenai baik dan buruk gitu ya. Yang dipakai, yang didapatkan melalui proses interaksi, komunikasi, negosiasi, dan sosialisasi yang kemudian diyakini sanggup membimbing manusia ya memasuki level budaya yang kedua, yakni yang sifatnya material ya. Yang material itu apa? Satu sikap ya. Kemudian perilaku atau tindakan, dan yang ketiga di dalam menghasilkan atau dalam berkarya gitu. Nah, itu seperti itu. Nah, di konstruksi cara hidup ya di dalam konstruksi kebudayaan baru yang merupakan cara yang merupakan pandangan dan cara hidup yang baru yang disebut sebagai kenormalan baru itu akan disebut sebagai sebuah tatanan kehidupan yang baru ya manakala itu disepakati, kemudian diyakini, kemudian di-share, kemudian diterima sebagai collective consciousness gitu ya, kesadaran bersama yang membimbing masyarakat manusia atau human societal
di dalam bertindak memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Itulah kenormalan baru atau the new culture dalam perspektif kebudayaan. Nah, kita lihat apakah disebut kenormalan baru itu apakah sudah pada level dia telah menjadi bagian dari kesadaran kolektif ya, dan telah memiliki polanya gitu yang jelas gitu. Oke. Nah, di dalam konteks pandemi ini, jadi new normal itu mengacu pada perubahan perilaku manusia. Jadi, new normal identik dengan atau to address with perubahan perilaku manusia. Setelah adanya wabah virus ya corona, dengan menerapkan protokoler pandemi COVID-19 ya. Dan belakangan ini Presiden Jokowi juga telah menajamkan istilah kenormalan baru ini sebagaimana tersirat di dalam pernyataan beliau ya, bahwa kehidupan kita pasti berubah ya untuk mengatasi resiko wabah ini, dan itu adalah suatu keniscayaan. Nah, perubahan cara hidup itulah yang disebut sebagai new normal ya, atau tatanan kehidupan baru. Ini kata Pak Jokowi. Nah, memang secara antropologis berdasarkan kepada riset yang saya lakukan, new normal ini memang harus segera dirumuskan gitu. Harus segera dipastikan tentang detil dan tata lakunya dengan apa yang dimaksud dengan new normal ini gitu. Sehingga dalam masa transisi di masa COVID ini ya, masa transisi tetapi dalam konteks COVID ini kita semuanya, warga masyarakat kita itu secara perlahan dapat hidup normal dalam kenormalan yang baru itu. Nah, tapi perlu ini dulu diidentifikasi kalau kenormalan baru itu mau diterapkan, dilepaskan pada kelompok mana, itu perlu ada identifikasi terlebih dahulu terhadap kelompok-kelompok strategis, maksudnya kelompok strategis itu kelompok yang diprioritaskan untuk diberikan kebijakan untuk melaksanakan new normal itu gitu. Nah, ini sebagai gambaran di bulan Maret ya sampai dengan Mei saya melakukan riset mengenai kaitannya antara isolasi diri itu dengan tingkat kerentanan yang dialami oleh masyarakat yang rentan gitu ya. Bagaimana dengan nasib yang mereka alami itu gitu. Nah, saya meneliti di Kota Semarang itu tentang kebijakan isolasi diri ya sebagai implementasi atas pelaksanaan kebijakan atau waktu itu masih himbauan ya untuk melakukan PSBB ya. Itu relevansinya dengan keterparahan situasi kehidupan yang dialami oleh kelompok masyarakat rentan ya. Masyarakat rentan ini secara antropologis disebut sebagai vulnerable community groups ya, jadi kelompok masyarakat rentan. Siapa mereka itu? Mereka itu adalah yang berpenghasilan sedikit di atas garis kemiskinan gitu pada setiap wilayah ya. Jadi kalau Kota Semarang itu garis kemiskinannya pada tahun 2019 ini ditetapkan sekitar 470 ribuan ya. Maka yang dimaksud dengan kelompok rentan adalah mereka yang berpendapatan di atas garis kemiskinan ini gitu. Yang suatu saat bisa turun, jatuh menjadi statusnya miskin gitu. Nah, sekarang kelompok rentan gitu, dia di atas garis kemiskinan.
Nah, eh, yang jadi mereka yang berpenghasilan sedikit di atas garis kemiskinan, kemudian umumnya mereka adalah yang bekerja di sektor informal gitu ya, tukang becak, ya saya kira ojol juga itu ya, karena sangat tergantung kepada pendapatan yang harian gitu ya. Kemudian tukang ojek ya, dan mereka yang tidak memiliki tabungan itu, ya itu kelompok rentan ya. Nah, 3 kriteria itu yang bisa tujukan untuk menilai satu kelompok itu rentan atau bukan rentan gitu. Nah, akibat pandemi COVID-19 yang menerpa mereka itu, apalagi mereka harus melaksanakan kewajiban ya melakukan ya semacam isolasi diri gitu ya, harus tinggal di rumah gitu ya selama kurang lebih 14 hari gitu. Maka kemudian sektor informal ini, mereka yang bekerja di sektor informal ini mengalami apa namanya polarisasi keberagaman status gitu ya. Jadi status yang pertama adalah mereka yang kehilangan penghasilan atau kehilangan pendapatan. Misalnya tour guide ya, mereka yang bekerja sebagai tour guide itu ya di desa wisata, apa di lokasi wisata yang kota, regional maupun nasional ya. Ini mereka tidak bisa mendapatkan penghasilan karena tidak bisa beroperasional ya, karena karakter pekerjaannya itu sangat tergantung kepada ketersediaan para wisatawannya gitu. Kemudian yang kedua adalah yang mereka yang menurun pendapatannya gitu. Jadi yang dialami oleh para pekerja ojek online ataupun juga yang ojek konvensional yang karena jenis pekerjaannya juga ditentukan pada ketergantungannya pada konsumen itu ya. Nah, kalau konsumennya diisolasi kan berarti nggak ada konsumen. Kemudian yang berikutnya adalah mereka yang mengalami penundaan penghasilan atau delay income. Ya, karena tempat bekerjanya itu misalnya toko ya, toko haji, apa toko barang kelontong, toko baju itu kan mengalami penurunan pendapatan itu, sehingga karyawannya itu ya, pelayan tokonya itu harus dibayar tertunda gitu nanti kalau tokonya sudah berpendapatan normal gitu. Nah, jadi demikian ya situasi yang terjadi pada kelompok rentan kita. Jadi bisa dibayangkan hanya 14 hari mereka melakukan isolasi diri, itu dia akan mengalami penurunan pendapatan antara 60% hingga 90% itu kira-kira ya. Jadi itulah kelompok rentan yang paling terdampak atas pandemi atau wabah COVID ya. Apalagi mereka tidak punya tabungan gitu. Nah, terkait dengan new normal itu, memang saya kira kepada kelompok-kelompok seperti ini memang perlu ada kebijakan yang spesifik gitu ya terkait dengan new normal itu. Ya, dan bisa jadi harus menjadi prioritas ya. Nah, dari sini kita belajar dari sini, maka menurut saya pada saat mau menerapkan ya atau melepas mereka ke dalam kenormalan baru itu ada paling tidak ada 2 hal yang perlu dipertimbangkan itu. Aktivitas mana saja yang akan dilepas ya, hidup dalam tatanan yang baru itu ya. Yang pertama adalah menurut saya, nah ini untuk aktivitas secara umum dulu ya, adalah aktivitas-aktivitas terutama aktivitas ekonomi yang memiliki tingkat kepentingan publik yang kuat gitu ya, terkait dengan pemenuhan kebutuhan bermata pencaharian kembali bagi para kelompok rentan ini gitu.
Saya kira ini perlu untuk menjadi perhatian gitu ya. Jadi jangan semuanya dilepas ya, tetapi lihat dulu urgensinya lah gitu ya. Atas nama urgensi saya kira menjadi penting bagaimana kelompok rentan yang berpenghasilan turun drastis sampai 90% ini terjamin agar mereka secara perlahan dapat bermata pencaharian lagi sehingga tidak tergantung kepada bantuan-bantuan sosial atas nama solidaritas sosial atau atas nama bantuan program-program penjaminan sosial dari pemerintah atau dari negara gitu. Nah, kemudian yang kedua yang terkait dengan aktivitas budaya ya, kenormalan baru pada aktivitas budaya. Ini pun juga saya kira harus ada proses seleksi. Jadi pelepasan secara redemptif, secara perlahan ya. Dari yang punya urgensi yang tinggi, urgensinya di sini adalah dinilai dari tolak ukur currency-nya. Kalau dia bermakna bermakna currency, berarti bermakna bernilai ekonomi ya, bisa membantu mendorong peningkatan atau membantu mendapatkan mata pencaharian lagi, itu adalah dapat diberikan skor sebagai level yang tertinggi untuk kelompok rentan dibandingkan dengan aktivitas budaya yang nilainya itu values-nya itu lebih ke symbolic values ya. Misalnya kalau di keraton itu kan kebanyakan lebih ke simbolik ya, misalnya upacara-upacara besar di keraton ya. Ya semacam ruatan misalnya gitu. Nah, oke. Ya, jadi seperti itu. Ini normal kalau mau diterapkan. Nah, jadi semua aktivitas budaya yang paling dekat dengannya, yang bernilai currency, yakni aktivitas-aktivitas kebudayaan yang dilakukan oleh kelompok rentan dalam konteks pemanfaatan produk-produk kebudayaan ya, misalnya mereka yang dalam keseharian itu usahanya itu adalah membuat souvenir, membuat sapu, membuat dipan ya, itu mereka oleh kepala desa nantilah bolehlah itu mereka mulai diaktifkan untuk mulai berjualan kembali gitu ya, jangan dipaksa di rumah terus gitu. Ya biar nih dapurnya ngebul gitu ya. Oke. Lalu yang kedua, jadi kita juga perlu mempertimbangkan variabel aspek regulasi lah ya, aspek regulasi atau regulasi dalam ini adalah panduan dari WHO ya, yang mempersyaratkan bagi satu kawasan atau satu daerah itu akan melepas warganya untuk beraktivitas kembali dalam semesta kenormalan baru itu ya, itu seperti apa ya. Ini penting bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah ya, kabupaten kota itu. Nah, sebenarnya WHO itu mempersyaratkan ya, banyak persyaratannya itu, ada 9 syarat kalau nggak salah. Tapi intinya pada yang pertama, jika suatu daerah disebut ya, jika suatu daerah tersebut itu ada penurunan jumlah kasus positif yang lebih dari 50% dalam 2 minggu ya. Jadi kalau selama 2 minggu, misalnya kota Semarang itu jumlah kasus positifnya itu menurun 50%, maka bisa itu melakukan atau mulai melepas aktivitas warganya itu untuk memasuki kenormalan baru ya. Tapi rupa-rupanya kota Semarang ini kalau dari sisi sini agak susah ini, belum bisa melakukannya karena belakangan ini pasca Lebaran ya, kenaikan jumlah populasi yang positif COVID itu naik 100% gitu ya, sampai di angka 120-an kalau atau berapa nih kalau nggak salah, dari sebelumnya sekitar 45 sampai 60
orang ya. Nah itu. Kemudian penurunan jika suatu daerah mengalami penurunan jumlah kasus ODP dan PDP-nya itu lebih dari 50% selama 2 pekan. Ya. Jadi ODP dan PDP-nya juga turun 50% selama 2 pekan. Kemudian penurunan jumlah kasus positif yang dirawat di rumah sakit, ya populasi pasien yang positif COVID itu juga mengalami penurunan yang dirawat ya di rumah sakit. Kemudian adanya jumlah kasus sembuh dari kasus positif ya. Kemudian jumlah pemeriksaan spesimen meningkat dalam 2 pekan terakhir. Jadi tes-tes rapid test, kemudian swab, PCR tes itu mengalami peningkatan jumlah ya yang secara mandiri melakukan tes atau yang menjadi program pemerintah. Nah itu baru suatu daerah itu bisa melepas warganya untuk memasuki kenormalan baru gitu. Nah jadi dengan demikian sebenarnya new normal itu pelaksananya juga tergantung kepada aspek kewilayahan gitu ya. Jadi tidak semua kabupaten kota ya yang menerapkan PSBB atau kebijakan lain seperti Kota Semarang dengan menerapkan PKM ya pembatasan kegiatan masyarakat itu serta-merta langsung melaksanakan new normal. Tidak. Jadi tetap harus mempertimbangkan kondisi kewilayahan dalam ukuran standar WHO tadi itu ya. Kemudian yang kedua kalau ingin melepas ya aktivitasnya dalam kehidupan kenormalan yang baru itu mempertimbangkan 2 hal ya, aspek urgensinya ya. Aktivitas itu dilihat urgensi kepentingannya dari aspek karensinya itu ya. Karensinya. Makin tinggi nilai karensinya yang akan berdampak positif bagi pulihnya atau kembalinya mereka para kelompok rentan ini bisa permata pencarian kembali, maka aktivitas itu bisa dilepas ya. Yang kedua juga aktivitas budaya itu ya. Jadi budaya itu kan ada yang levelnya individual, kemudian ada yang levelnya publik ya, massal gitu ya. Ya, kalau upacara itu massal gitu ya. Tapi ada yang individual ya. Misalnya kalau yang individual itu ya aktivitas misalnya yang hanya dimiliki oleh orang atau menjadi ciri khas yang dimiliki orang itu saja gitu. Ya tukang cukur Madura misalnya gitu ya. Itu yang kan tidak Semarang ini tukang cukurnya Madura semua. Itu adalah kebudayaan yang sifatnya individual orang-orang Madura yang punya keterampilan khusus dan itu bisa dimilikinya. Dan itu bernilai sangat ekonomik ya karena jelas produk kebudayaan yang menjadi mata pencaharian ya. Nah pada level-level aktivitas budaya yang individual maupun yang meso lah boleh ya, yang meso tidak terlalu massal, tapi itu bisa kalau dilepas mampu menjadi trigger melahirkan orang itu memiliki livelihood, sustainability livelihood ya, mata pencarian yang berkesinambungan, maka itu saya kira bisa dilepas ya. Saya kira itu sahabat-sahabat, kawan-kawan saya semuanya, ketika kita bicara mengenai new normal dari aspek kebudayaan, ya memang tidak sesederhana yang kita bayangkan. Semua aktivitas budaya dapat dilepas, sekalipun itu bagian dari hak asasi manusia, hak kebudayaan, hak yang dimiliki oleh warga negara kita. Tetapi
dalam konteks pandemi COVID ini ada situasi force majeure, maka proses pelepasannya pun harus dengan penuh kehati-hatian. Jangan sampai menimbulkan aktivitas budaya ini justru menjadi pemicu makin meluasnya transmisi COVID yang dialami oleh warga negara kita. Saya kira itu sebagai telah ringkas tentang new normal dalam pandangan antropologi atau dalam pandangan kebudayaan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.